Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Oke, ini pertemuan terakhir di tengah semester ini ya, ke-7 ya. Ya. Jadi saya jadwalkan hari ini kita akan membahas hasil kuis kemarin ya, beberapa kawan akan saya minta untuk presentasikan, kita diskusikan itu. Jadi yang lainnya silakan mendengar, kalau belum jelas atau ada hal yang perlu ditanyakan, tanyakan aja. Jangan sampai nanti ke bawah, sampai ke UTS belum tahu, ada hal-hal yang belum diketahui. Ya. Jadi kita coba bahas yang kuis kemarin, ada 4 soal ya. 4 soal saya minta, kemarin saya minta Mas Abdo untuk nomor 1 sama nomor 4, Mbak Putri Tania nomor 2 sama nomor 3. Ya. Mas Abdo sudah hadir belum di Zoom ini? Sabdo. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Gimana, Pak, sudah siap? Kira-kira kita presentasikan nomor 1 ya, kemudian didiskusikan. Kawan-kawan ada yang belum tahu, kita bisa diskusi di kelas ini. Iya, Pak. Mana? Monggo silakan. Ini di share screen di sini, Pak. Ada nggak filenya Mas Tabros itu? Di share screen? Ada. Ya, di share screen aja. Udah ada, Pak. Oke, udah muncul. Mungkin silakan disampaikan soalnya ringkasannya seperti apa, kemudian jawaban Mas Abdul seperti apa. Yang lainnya silakan nyimak dan kira-kira ada yang belum jelas bisa didiskusikan bersama. Silakan. Soalnya dulu ya, Pak. Ya, silakan. Jadi ada manajer VNB dari Hotel Corona Indonesia. Dia sedang menyusun rencana struktur harga yang baru dalam pelayanan room service-nya. Terus manajer itu menetapkan harga pokok 1 gelas orange juice adalah 2.000. Jika ingin profit 75%, dia harus menjual sebesar 8.000. Terus untuk makanan yang diantar oleh staf room service, setiap jenisnya akan ditetapkan harga lebih tinggi untuk menutup biaya pengantaran makanan atau minuman ke kamar pemesan. Biaya antar makanan adalah 6.000. Agar mendapat profit 75%, dia harus menjual $24. Manajer FVNB memiliki estimasi bahwa secara rata-rata setiap kali pengantaran makanan dan minuman ke kamar akan berisi 2 jenis makanan atau minuman. Oleh karena itu, manajer VNB hanya menambahkan tagihan sebesar 12.000 di setiap harga makanan. Jadi totalnya harga makanan 8.000 dan estimasinya 12.000, totalnya 20.000. Pertanyaan pertama, berapa besarnya presentasi profit margin yang diperoleh hotel atas pesanan room service dari tamu hotel berupa 5 gelas orange juice? Nah, harga jual 5 yang pertama dulu ya. Harga jual 5 gelas orange juice. Itu kan berarti pendapatannya ya. Dia 5 kali 20.000, 100.000. Dia cost orange juice-nya kan tadi 2.000 dikali 5, 10.000. Dan cost pengantarannya 6.000. Jadi totalnya 16.000. Dia laba 84.000. Jadi persentase labanya harusnya di sini 100.000 ya guys. 84.000 per 100.000 kali 100% atau 84%. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, berapa besarnya profit margin yang diperoleh hotel atas pesanan room service dari tamu hotel berupa 1 gelas orange juice? Harga jualnya atau pendapatan hotelnya akan 1 kali $24 sama dengan 24.000 ya. Terus cost-nya 2.000, 1 kali 2.000, dan cost pengantarannya 6.000, jadi 8.000. Labanya 12.000, persentase labanya 12.000 per 20.000. 20.000.
jadi 60%. Terus yang pertanyaan ketiganya, apa yang dijadikan sebagai cost object oleh manajer VNB dalam menentukan harga? Di sini laba yang ditentukan awalnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu kan harusnya 75%. Karena cost object yang digunakan dia itu menu makanan untuk pelayanan room service. Jadi sebaiknya apabila menyambung ke yang soal 4, objek biaya apa yang sebaiknya digunakan oleh manajer room service jika dia merencanakan untuk memperoleh profit margin sebesar 75% adalah dengan membedakan antara menu makanan dan jasa pengantarannya. Contoh perhitungannya, harga jual satu orange kan tadi 8.000, jasa pengantarannya ini harusnya 24.000 ya. 24.000 ditambah 8.000, jadi cost atau harga jualnya atau revenue-nya itu nanti 32.000. Terus cost orange juice-nya 2.000, cost pengantaran 6.000, jadi total 8.000. Nanti labanya 32.000 dikurangi 8.000, jadi 24.000. Terus persentase labanya 24.000 per 32.000 sama dengan 75%. Ini salah, Pak. Ya, walaupun saya salah, tapi saya tahu ininya, apanya, prinsipnya, esensinya, alurnya ya. Ya, dari jawaban ini ada yang mau bertanya nggak? Yang lainnya yang kira-kira merasa jawabannya agak berbeda dengan ini, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Mulai dari 1A, coba naik lagi, Mas. Dinaikkan lagi ini slide-nya. Maaf, Pak, putus-putus, Pak. Share screen-nya dinaikkan lagi dari jawaban A tadi 1A. 1A jawabannya dinaikkan lagi. Halo. Nah, udah ya. Yang lainnya ada pertanyaan nggak? Gimana yang lainnya, ada pertanyaan nggak? Yang merasa jawabannya agak berbeda atau mungkin ada lain, mungkin pendapatnya lain ya. Nggak apa-apa, kita diskusikan di sini. Ya. Jadi memang ini benar kalau Mas Sabdo ini dia dari cerita soal itu, dia unit output-nya apa? Unit output-nya adalah makanan yang diantar ke kamar. Ya. Makanan yang diantar ke kamar itu dia cost-nya apa saja, kan kita lihat itu dia. Ya, di awalnya dia menentukan bahwa cost-nya adalah satu, cost untuk membuat orange juice, kedua, cost pengantaran. Nah, pengantaran ini kan satu kali antar bisa 2, 3, 4 jenis makanan. Nah, dia merata-rata, jadi dia menggunakan cost allocation, mengalokasikan ya per pengantaran 24.000 ya, rata-rata 2 makanan berarti dialokasikan per unit output-nya dia tambahkan berapa tadi ya? Ya, bagi 2 jadinya. 24 bagi 2 jadi 12 ya. 12 tambah 8 jadi harga satu orange juice-nya itu adalah 20.000, terdiri dari 8.000 cost untuk membuat orange juice itu kan direct cost-nya. Biaya langsungnya ya, bisa di tracing ya. Biayanya bisa di tracing ke per gelas orange juice-nya. Kemudian biaya pengantarannya. Biaya pengantarannya kan tidak berarti satu makanan diantar satu kali antar. Satu kali antar bisa 2 makanan, 3 makanan, 4 makanan. Ya, dia rata-rata ada 2 makanan. Jadi dia mengalokasikan untuk setiap unit output-nya, alokasi biaya antarnya ada berapa tadi ya? 12.000. Nah, gitu ya. 12.000 tambah 8.000, jadi harga satu orange juice-nya adalah 20.000. Maka di sini kita lihat bahwa dia menggunakan menu unit output ke kamar itu sebagai cost objeknya. Ya. Konsekuensinya apa kalau menggunakan cost objek itu? Konsekuensinya, ya, kalau kita lihat tadi, persentase profit marginnya akan berbeda-beda antara satu pesanan 2 jenis atau satu pesanan 5 gelas dan satu pesanan 1 gelas. Profit marginnya akan berbeda-beda ya. Kalau dia ingin menetapkan profitnya 75% semuanya, berarti dia harus menggunakan 2 cost objek. Ya, jawaban nomor 4 tadi. Satu cost objek berupa 1 gelas orange juice dan objek berupa kegiatan jasa pengantaran. Kan itu ya.
Itu dikalikan 75%, jadi nanti profit marginnya bisa 75% semuanya. Gitu. Dari orange juice-nya, gelasnya, dari pengantarnya 75%. Jadi itu pemahaman soalnya seperti itu. Gimana? Ada komentar nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke, bisa dipahami semuanya? Atau masih bingung? Ini esensi kita memahami cost object ya, cost objeknya, unit outputnya. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 Mbak Putri Tania ya. Silakan Iya, Mbak. Pak. Ya, silakan Mbak Putri. Ini di stop ya, Pak? Ya di stop share screen, ganti Mbak Putri sekarang nomor 2. Yang lainnya tolong disimak. Gitu. Jadi kira-kira kalau memang ada yang nggak jelas ya langsung ditanyakan di sini aja, jangan sampai terbawa nanti. Nah. Lihat. Halo. Belum kelihatan ya, nggak muncul ya? Belum, Pak. Belum, masih gelap. Coba saya stop dulu. Ya, stop dulu, diulang lagi, buka lagi. Nah, udah lihat mati malahan. Oh, berarti agak lama, Pak. Ya, nggak apa-apa, sabar aja kita, nggak usah buru-buru. Ya, sabar dulu, mungkin belum proses, masih proses. Belum kelihatan juga ya, Pak? Belum. Yang lain yang lihat nggak? Kawan yang lain yang lihat nggak? Belum ya, masih gelap ya? Belum, Pak. Nah, udah muncul nih. Udah. Ya, udah muncul ya, silakan. Oke, jadi Tolong di zoom, Tan. Jadi di soal nomor 2 ini, oh iya, sorry. Kelihatan nggak? Atau nggak, Zoom sendiri juga bisa deh kayaknya. Halo? Gelap, belum muncul gambarnya. Bahas soal dulunya aja kali ya, Pak. Gimana? Ya, udah lihat, udah muncul. Udah. Ya, muncul udah. Jadi di nomor 2 ini, PT COVID-19 Indonesia memulai produksi dengan menggunakan mesin produksi otomatis tercanggih buatan Indonesia sejak 2019. Dengan menggunakan mesin otomatis tersebut, manajer operasi perusahaan menyatakan mampu meningkatkan efisiensi produksinya. Nah, di akhir tahun 2019, Miss Corona selaku kontroler perusahaan, dia itu mengumpulkan data bulanan terkait jumlah output dan penggunaan jam kerja operatornya. Controller melihat bahwa jam kerja operator menjadi pemicu utama untuk biaya langsung dan biaya overhead-nya. Kalau sambil dilihat soal, itu ada informasi dari Januari 2011 sampai Desember 2019 terkait output, juga jam kerja operatornya. Di sini, Miss Corona melakukan analisa secara mendalam untuk menentukan hubungan antara jam kerja operator mesin dengan output yang dihasilkannya.
analisisnya menunjukkan bahwa jumlah output yang dihasilkan oleh mesin produksi mempengaruhi jam kerja operator. Dengan kata lain, di sini ada persamaan dasarnya, jam kerja operator sama dengan A ditambah B dikali unit outputnya. Di pertanyaan nomor 1 di sini, kita diminta buat untuk membuat persamaan matematis dengan metode least square method. Nah, step pertama ini kita harus tahu dulu yang mana X. Putus. Mohon maaf, Pak, tiba-tiba keluar. Keluar ya. Ya, bentar Pak. Gak apa-apa, coba lagi sebentar. Kuis. Lihat tugas. Putri Tania. Putri. Ini mau saya yang share screen lagi atau Bapak? Coba, nggak bisa dari situ ya? Coba saya pingin dari sini coba. Iya, Pak. Soalnya keluar-keluar mulu. Iya, bentar. Dari sini aja coba. Dari sini saya lihat di sebentar, login ke presensi. Screen mana tadi ya? Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Muncul ya? Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Jadi, untuk membahas pertanyaan pertama di nomor 2 tentang membuat persamaan matematis menggunakan metode least square method, kita harus tahu dulu yang mana yang X dan yang mana yang Y. Yang kita tahu ini kan persamaan dasarnya itu sebenarnya Y sama dengan A ditambah B X kan. Nah, Y di sini itu digambarkan dengan jam kerja operatornya. Bisa dilihat dari persamaan yang udah ada di soal itu. Dan nilai X ini kita simbolkan untuk unit output. Jadi, setelah itu kita buat tabel. Nah, tabelnya ini tuh berisi perhitungan YI dikurang Y bar. Itu Y bar di sini dia menggambarkan rata-rata dari jam kerjanya. Terus ada juga XI dikurang X bar. Itu X bar di sini menggambarkan rata-rata dari unit outputnya. Ada juga perhitungan XI dikurang X bar kuadrat, XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar, dan yang terakhir itu ada YI dikurang Y bar kuadrat. Setelah kita menghitung masing-masing bulannya, itu kita ditotalkan. Udah selesai tabelnya, lanjut kita tentukan nilai dari B dan A-nya untuk mengisi untuk membuat persamaan sistematisnya. Nah, nilai B ini bisa kita dapat dengan menggunakan rumus sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar dibagi sigma XI dikurang X bar kuadrat. Nah, nilai dari rumus ini bisa kita lihat dari tabel yang udah kita buat sebelumnya. Didapat 24.042,5 dibagi 47.906,25 sehingga didapat nilai B itu 0,5018. Setelah menemukan nilai B-nya, kita cari tahu berapa sih nilai dari A-nya. Nah, caranya dengan menginput nilai B ini ke persamaan jam kerja operator itu. Jadi, jam kerja operator sama dengan A ditambah B dikali unit outputnya kan, itu persamaan dasarnya. Dan tinggal dimasukin untuk jam kerja operatornya ini, kita isi dengan Y rata-rata atau jam kerja operator rata-ratanya. Dan untuk unit outputnya, kita masukkan
dengan nilai X rata-rata atau unit rata-rata dari unit output-nya. Sehingga didapat 774,16 sama dengan A ditambah 0,5018 itu nilai B dikali 626,75. Jadi 774,16 sama dengan A ditambah 314,5. Sehingga didapat nilai A sama dengan 459,66. Nah, untuk membuat persamaan matematisnya, kita tinggal masukin ke persamaan dasar yang sebelumnya saya singgung di awal, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y berarti A-nya kita masukin 459,66 dan B-nya kita masukkan nilai 0,5018. Jadi itu hasil akhir dari persamaan matematisnya. Terus untuk yang kedua, kita diminta untuk menghitung berapa sih anggaran bulan Juli tahun 2020 saat memproduksi 750 unit dengan tarif upah operatornya itu tuh $24,5 per jamnya. Nah, untuk mencari tahu anggarannya, kita harus tahu dulu nih berapa sih jam kerja operatornya. Untuk menghitung jam kerja operatornya ini, kita tinggal menggunakan persamaan matematis yang udah kita cari sebelumnya dengan menginput nilai X ini senilai 750 unit. Jadi didapat 459,66 ditambah 0,5018 dikali 750. Jadi hasil dari jam kerja operatornya totalnya itu 836,01 jam. Nah, setelah kita mengetahui jam kerja operatornya, kita tinggal mengalihkan dengan tarif operatornya, yaitu senilai $24,5 per jamnya. Jadi, anggaran untuk bulan Juli 2020 itu senilai $20.482,245. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ya, ada pertanyaan nggak dari sini? Bingung nggak dengan soalnya? Ya. Gimana yang lainnya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi pertama poin kritisnya yang pertama yang saya banyak lihat salah di sini ya. Kalian menentukan XY-nya. Banyak yang salah menentukan X-nya mana, Y-nya mana. Selama ini kita berpegangan pada contoh, biaya ini mempengaruhi output, kan gitu kan. Untuk memproduksi ini butuh seginian, kan gitu kan. Ini terbalik ini. Jadi ternyata unit output mempengaruhi jam kerja, gitu loh. Bukan terbalik, bukan seperti biasanya kita. Jadi kita harus memahami soalnya dulu. Kita tentukan X-nya yang mana, Y-nya yang mana. Kalau X, Y-nya terbalik, otomatis semuanya salah. Gitu ya. Di sini kan dia unit output mempengaruhi jam kerja, berarti unit outputnya adalah variabel independen. Sedangkan jam kerjanya variabel dependen. Ya. Jam kerja tergantung dari unit output, kan gitu ya. Jadi menentukan mana X, mana Y-nya itu ya juga krusial di awal. Jadi jangan kemudian otomatis jam kerja mempengaruhi unit. Enggak seperti itu ya. Ada kasus-kasus di mana di sini katakanlah ini ada produksi dengan mesin otomatis sehingga unit outputnya mempengaruhi jam kerja operator, kan gitu ya. Jadi Y sama dengan A plus BX-nya, Y-nya adalah jam kerja, variabel independennya, X-nya adalah unit output. Itu yang saya lihat banyak kesalahan di situ, banyak yang salah menentukan X sama Y-nya. Kemudian ada lagi, ya, tolong kalau bikin tabel ini, jangan dari awal sudah dibulatkan. Nanti terlalu banyak pembulatan sehingga jauh angkanya. Jadi untuk ini Januari biarkan aja 2 angka di belakang koma. Februari biarkan 2 angka di belakang koma. Kemudian sampai terakhir juga nggak apa-apa 2 angka di belakang koma. Baru nanti kalau mau dibulatkan di bawah aja setelah masuk ke rumus baru di bawah dibulatkan. Gitu. Jadi jangan dibulatkan. Ada yang membulatkan penuh dari awal. Jadi Januari 19 dia X I min X bar-nya langsung 57 ya. Jangan, jadi dari awal mendingan dibiarkan 2 angka di belakang koma dulu ya. Semuanya sampai ke bawah, jangan dibulatkan penuh. Itu yang saya lihat. Kemudian ada lagi yang tabel ini ada yang keliru, ada beberapa keliru, jadi yang dikuadratkan ini bukan X min X I kuadrat.
tapi ya XI-nya dikuadratkan atau Y-nya dikuadratkan. Jadi ada kekeliruan di situ ya. Jadi sini adalah kita pertama menentukan YI barnya dulu sama XI barnya dulu, itu rata-rata ya. Jadi kita jumlahkan bagi 12 ya. Kemudian kita kurangkan XI min X bar berapa, baru itulah yang dikuadratkan. Bukan XI kuadrat ya, XI min X bar kuadrat. Itu beberapa ada yang saya lihat kesalahannya di situ. Ya. Kemudian ada lagi kesalahan di nomor 2. Nomor 2 ini yang ditanya adalah rupiahnya berapa, anggaran rupiahnya yang akan ditetapkan oleh si manajer ya. Ya, mereka ada beberapa yang berhenti sampai jamnya aja, bukan jamnya. Jadi diminta sampai rupiahnya. Jadi setelah dimasukkan ke dalam persamaan ini, Y sama dengan 459,66 ditambah 0,5 sekian kali 750 unit ketemu 836,01. Ini adalah jam, bukan rupiah kan. Ya, kalau rupiah berarti harus dikalikan dengan tarifnya 4,5. Jadi ada beberapa yang berhenti sampai dengan penyelesaian di persamaan aja, belum dikalikan dengan tarif operatornya. Itu beberapa kesalahan yang saya lihat di beberapa kawan yang lain. Kira-kira jelas nggak ini semua? Ada yang nggak jelas nggak? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Oke, nggak ada? Terus ya, mudah-mudahan ya belajar dari kesalahan ya. Jangan sampai diulang lagi. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya. Ini kan kita tahu independen X dan Y-nya karena ada diberitahu sebelumnya perumusannya kan, Pak. Ya. Kayak mana berikutnya itu kita bisa bedain X dan Y, mana yang independen, mana yang dependennya, Pak. Kalau nggak dikasih tahu. Ya pasti dikasih tahu, Mas. Pasti ada clue-nya di soal. Ada petunjuknya di soal bahwa ini dipengaruhi oleh ini gitu, biasanya seperti itu. Jadi kita istilahnya kita baca soalnya secara teliti lah intinya. Gimana maksud dari soalnya. Gitu. Jadi harus kita lihat mana yang independen ya. Dan mana yang dependen. Ini tergantung dari ini ya. Di kasus nomor 2 ada clue-nya 2 sebenarnya, saya lihat itu saya. Ya. Controller melihat bahwa jam kerja operator menjadi pemicu utama untuk biaya langsung. Ya ini. Ya betul ya. Kemudian ada dipertegas lagi jam kerja operator sama dengan Y unit. Mungkin kalau saya mau ini saya hilangin. Kelihatan ya ini ya di soalnya ya? Kelihatan nggak di share screen-nya? Kelihatan, Pak. Nah, ya kan ini saya tambah di sini untuk memperjelas sebenarnya ini. Sebenarnya ini mau saya hapuskan, tetapi mungkin jadi tambah bingung kan gitu. Tapi dari kalimat di atas ini sebenarnya kelihatan ketahuan bahwa jam kerja operator ini kemudian ya ini, Miss Corona melakukan analisis secara mendalam untuk menentukan hubungan antara jam kerja dengan output yang dihasilkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah output yang dihasilkan mempengaruhi jam kerja operator. Berarti kelihatan di sini. Nggak dikasih persamaan ini pun seharusnya dari kalimat ini ketahuan. Ya. Jumlah output yang dihasilkan mungkin mempengaruhi jam kerja, berarti jam kerja dipengaruhi oleh output kan gitu. Jam kerja berarti dependen. Ya. Variabel yang tergantung dari jumlah output ya. Output adalah independen ya gitu ya. Jadi independen X berarti kan jumlah variabel independen X ya, jumlah outputnya X, jam kerjanya Y karena jam kerja dipengaruhi oleh jumlah output gitu. Jadi mungkin kecermatan dalam memahami masalah, kecermatan dalam memahami kasus yang ada. Ini kelihatannya masih belum kritis istilahnya, lihat beberapa orang. Bisa dipahami nggak, Mas? Baik, Pak, bisa. Nah, ya kan ya. Jadi kecermatan dalam memahami itu ya. Jangan langsung istilahnya kita biasa begini pasti begini nggak seperti itu. Jadi kita lihat kasus per kasusnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga masih Mbak ini ya, Mbak Putri ya. Iya, Pak. Ya ini ya. Langsung ini ya.
Lanjut. Masih kelihatan kan nih jawabannya Mbak Putri? Soal dulu apa ini dulu? Iya, soal dulu aja kali Pak. Soal dulu ya, soal dulu. Nah, ini soalnya. Oke. Jadi di nomor 3 ini ada data yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT COVID-19 Indonesia. Di sini ada akun barang jadi atau finished good, ada WIP, ada material. Di situ terlihat jumlah di awal dan di akhirnya kan. Nah, ada informasi lainnya. Yang pertama itu penggunaan material atau material use senilai 326.000 US dollar. Terus informasi yang kedua, total manufacturing cost itu 886.000 US dollar. Dia termasuk material upah langsung dan FOH yang dibebankan atau applied sebesar 75% dari upah langsungnya. Informasi lain yang ketiga, ada jumlah dari cost of goods available sebesar available for sale sebesar 1.076.000 US dollar. Dan informasi yang keempat ini ada terkait biaya marketing dan administratif senilai 25.000 US dollar. Kita di soal nomor 3 ini, kita diminta untuk menghitung berapa sih nilai purchase-nya, pembelian material, terus yang kedua, berapa jumlah upah langsungnya atau direct labor-nya, terus yang ketiga ini ada jumlah dari cost of goods manufactured sama HPP-nya. Nah, cara menyelesaikannya ini, biar lebih paham alurnya, teman-teman bisa sambil buka buku Holmgren-nya itu halaman 42. Di situ ada schedule of cost of goods manufactured sama income statement-nya. Untuk bahas yang pertama, di sini kita diminta untuk menghitung nilai pembelian materialnya. Untuk menghitung nilai pembeliannya itu, kita bisa menggunakan cara perhitungan gimana kita bisa mendapatkan jumlah dari material use-nya atau material yang digunakannya. Nah, material use-nya ini tuh didapat dari beginning inventory ditambah purchase atau pembelian dikurang sama ending inventory-nya. Kan di soal udah ada informasi terkait dengan beginning material sama ending materials-nya. Jadi di sini kita tinggal masukin aja ke persamaan yang udah saya buat, beginning inventory ditambah purchase sama dikurang ending inventory sama dengan materials use. Nah, beginning inventory ini senilai 175.000 US dollar ditambah purchase, karena purchase yang ditanya dikurang 75.000. Sorry. Terus jumlah materials use-nya yang diketahui soal itu adalah 326.000. Jadi lanjut purchase ditambah 100.000 sama dengan 326.000. 100.000 ini hasil dari 175.000 dikurang 75.000. Lalu purchase sama dengan 326.000 dikurang 100.000. Jadi jumlah nilai pembelian materialnya ini sebesar 226.000 US dollar. Terus pertanyaan yang kedua, kita ditanya berapa upah langsung yang dibebankan ke produksinya. Caranya bisa menggunakan cara perhitungan bagaimana kita mendapatkan jumlah manufacturing cost. Manufacturing cost ini didapat dari material use, ditambah direct labor, ditambah FOH. Nah, dari informasi lainnya, kita tahu manufacturing cost ini sebesar 886.000 US dollar. Sama dengan material use-nya sebesar 326.000 US dollar, ditambah DL karena direct labor sini yang ditanyakan, jadi saya simbolkan dengan DL ditambah 0,75 DL. 0,75 DL ini dari keterangan soal yang mengatakan bahwa FOH ini dibebankan sebesar 75% dari upah langsungnya, berarti 0,75 dari DL. Terus lanjut 886.000 US dollar dikurang
326.000 US dollar sama dengan 1,75 DL didapat dari DL ditambah 0,75 DL. Lalu 1,75 DL sama dengan 560.000 DL atau direct labor sama dengan 560.000 US dollar dibagi 1,75 sehingga didapat upah langsung yang dibebankan ke produksi ini senilai 320.000 US dollar. Terus di yang ketiga, kita diminta untuk menghitung berapa sih cost of goods manufacture-nya. Jadi cara kita dapat nilai cost of goods manufacture ini itu bisa dari dua cara. Kalau yang saya gunakan di sini, kita menghitung dengan cara menambahkan manufacturing cost dan beginning WIP, working process, dikurang ending WIP. Tapi ada juga kalau misalnya kita lihat di income statement dalam buku Horngren ini, cost of goods manufacture itu juga bisa kita dapat dengan dari perhitungan cost of goods available for sale. Jadi kalau misalnya yang jawaban saya di sini, COGM ini sama dengan 886.000 US dollar ditambah 180.000 US dollar dikurang 130.000 US dollar, sehingga didapat jumlah cost of goods manufacture-nya senilai 936.000. Terus yang keempat, ditanya HPP-nya atau COGS-nya. COGS ini bisa kita dapat dengan menambah antara beginning finished good ditambah cost of goods manufacture dikurang ending finished good-nya. Beginning finished good-nya udah ada di informasi soal senilai 140.000 US dollar ditambah COGM-nya udah kita hitung di poin nomor 3 yaitu sebesar 936.000 dikurang 100.000 US dollar sehingga didapat jumlah dari cost of goods sold atau HPP-nya ini sebesar 976.000 US dollar. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sebenarnya dibikin T-account ya boleh kan istilahnya gitu kan, ini kan masalah alur aja. Alur saldo awal ditambah debit kurangi kredit sama dengan saldo akhir aja kan itu di akun material, akun COGM, COGS ya. Tuh. Ada pertanyaan nggak? Ada yang nggak jelas atau ada perlu didiskusikan di sini nggak? Kita kembali bagaimana kita menginterpretasikan soal kan, kemudian kita menjawabnya di dalam bentuk seperti ini. Nah, ini Mbak Putri pakai persamaan ini, jadi saldo awal material tadi mana material? Ya, saldo awal ditambah pembelian kurangi ending sama dengan material yang digunakan. Ya. Ya. Oke. Ya, saldo awal ditambah pembelian sama dengan penggunaan ditambah saldo akhir kan. Masalah persamaan matematis saja. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nomor 4. Nomor 4, Mas, balik masa ini lagi ya. Siapa itu namanya? Mas Abdo ya? Abdo, Pak. Mas Abdo ya, saya lupa, sorry. Gimana pakai skillkan sendiri apa dari sini? Sendiri ya? Dari sendiri aja, Pak. Ya oke, saya stop dari sini ya. Ya. Sudah ada, Pak. Siap, sudah ada. Sudah muncul. Soalnya dulu aja. Nomor 4, PT Indo Corona Indah menggunakan job order costing dalam sistem pencatatan akuntansinya dan membebankan overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Semua under applied dan over applied yang terjadi setiap bulannya dibebankan langsung ke dalam COGS setiap bulannya. Informasi biaya produksi per tanggal 1 April
dari setiap job sheet adalah sebagai berikut. Ini ya, saldo awalnya. Terus pada tanggal 30 April, finish good atau barang jadi yang ada di gudang hanya job 204 dan 207 dengan rincian sebagai berikut. Artinya ini finish good akhirnya. Terus di samping menyelesaikan job 204 dan 207, perusahaan juga melanjutkan pekerjaan job 203 dan memulai produksi job 205 dan job 206. Data penggunaan bahan langsung dan upah tenaga kerja langsung job 202 dan sebagainya selama bulan April adalah sebagai berikut ini. Terus data lain dari bagian produksi. Yang pertama, per tanggal 30 April hanya job 203 dan job 206 yang belum selesai, atau bisa dikatakan di sini WIP akhirnya. Terus yang kedua, tarif upah tenaga kerja langsung adalah 20 euro per jam kerja. Terus yang ketiga, perusahaan hanya menggunakan satu akun bahan material, yaitu untuk bahan langsung dan bahan tidak langsung. Saldo awalnya atau per 1 April bahan material adalah 3.500 euro. Terus yang keempat, semua barang jadi dijual dengan harga 140% dari total biayanya. Data lainnya, penyusutan mesin sekian, pembelian bahan material 12.000, upah tenaga kerja tidak langsung 2.500, sewa pabrik dan biaya utilitas 2.750 dan penggunaan bahan tidak langsung 2.790. Yang pertama ditanyakan hitung saldo akhir akun bahan material dan akun WIP ya. Kan materialnya tadi dikatakan bahwa saldonya digabung antara indirect dan direct. Yang pertama ada saldo awal sebesar 3.500 dan pembelian sebesar 12.000. Tadi yang di informasi terakhir itu. Terus ada indirect 2.790.000. Itu di kredit, dan direct material sebesar 1.705 euro. Itu tuh dari berapa penggunaan direct material selama bulan April. Jadi di situ ada 2.450, yaitu itu tuh finish good pada 30 April, yaitu 2.450. Karena pada 1 April itu belum ada job 207, makanya bahan langsungnya dicatat selama bulan April adalah 2.450. Yang kedua ada job 204. Bahan material awalnya dia ada 2.000. Terus pada saldo akhirnya 2.970. Berarti bahan material yang terpakai adalah 970. Terus ditambah bahan material selama bulan April, yaitu 1.250 ditambah 555 ditambah 2.500 ditambah 1.980. Ini 1980, 2.500, dan hasilnya adalah 1.705 di kredit. Jadi saldo balance akhirnya adalah 3.005. Terus yang kedua ditanyakan WIP. Di soal diketahui bahwa per 30 April itu hanya job 203 dan 206. Artinya kita pada job 203 kan ada saldo awalnya ya 206. 203 saldo awalnya 1.487, 1.000 dan 800 untuk FOH. Makanya di sini DM-nya 1.480 ditambah 555 itu dari penggunaan bahan material selama bulan April 203, dan direct labor-nya ada 1.000,
penggunaannya kan tadi harganya tarifnya 20 euro per jam dikali 65, hasilnya 300. Terus ada FOH applied-nya itu tadi 1.300, kan tidak diketahui ya berapa persen estimasi dari ini. Kita bisa lihat dari pada saldo awalnya, yaitu 800 ini berapa persen dari upah tenaga kerja, karena diketahui bahwa membebankan overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Ini berarti kan 80%-nya. Berarti bisa didapat 80% dari 1.300, yaitu 1.040. Job 206, kenapa tidak ada penambahan-penambahan? Karena saldo awalnya itu belum ada job 206, makanya yang selama bulan April itu dimasukin semua. Jadi total WIP akhir adalah ini 9.955. Yang pertanyaan kedua, hitung biaya produksi barang atau COG manufaktur bulan April. Ini ditanyanya COG manufaktur atau finish good yang terjadi selama bulan April. Kalau misalkan ditanyain COG manufaktur, berarti ditambah finish good awalnya. Tapi di sini ditanyain COG manufaktur selama bulan April, makanya yang terjadi selama bulan April. Itu ada job 205, kan tadi ada 201, 202, 204, 205, 6, dan 7. Yang 6 dan 3 itu masih barang belum jadi WIP. Jadi yang udah jadi itu 205, 202, 204, dan 207. Kenapa yang 201 itu tidak dimasukkan? Karena itu finish good awalnya, sedangkan ini ditanyain COG manufaktur selama bulan April. Hanya yang dimasukin adalah 205, 202, 204, dan 207. Job 205 itu penambahan dari 205 2.500 ditambah 20 tarif upahnya 20 euro per jam dikali 115. Terus 1.840-nya itu dari 80%-nya, dari 2.300 sama dengan 6.640. Terus job 202-nya ada saldo awalnya ada job 202 5.200. Terus ada penambahannya selama bulan April itu 1.250, 20 kali tadi jam kerjanya 2.000, dan 80%-nya dari 2.000, ada 1.600. Jadi totalnya ada 10.050. Terus ada job 204, diketahui kalau tadi kan finish good-nya per 30 April itu saldo akhirnya 6.930 dan 5.870. Jadi total COGM-nya itu 6.640 ditambah 10.050 ditambah 6.930 ditambah 5.870, totalnya adalah 29.490. Terus ditanyakan yang ketiga itu hitung besarnya over applied atau under applied FOH di bulan April. FOH kontrolnya diketahui dari FOH kontrol kan berarti yang indirect ya. Jadi di sini ada penyusutan mesin, terus upah tenaga kerja tidak langsung, sewa pabrik, dan penggunaan bahan tidak langsung, yaitu sebesar 9.540. Terus FOH applied-nya ini ada job 204, FOH-nya kan tadi 80% ya.
tadi di 204 itu 204 itu ada finish good. FOH akhirnya itu 1760 dan FOH awalnya itu 960. 900. 1000. Gimana ya? Bentar. Di sini harusnya 960 ya, guys. 960, jadi totalnya 800. Karena FOH. Atau 80% dari 1.200. Terus ada job 207 itu finish saldo akhir finish good-nya. Ada 1.520. Dia nggak dikurangin karena saldo awalnya itu nggak ada. Terus job 202, 203, 205, dan 206 itu kan selama bulan April. Dia ada total labor worked-nya itu 330 itu penjumlahannya. Berapa direct labornya? Berarti 20 upahnya 20 euro dikali 330 itu ada 6.600. Berarti FOA applied-nya 80% dari 6.600 itu ada 5.280. Terus ada jurnalnya nih, jurnal penutup untuk FOA applied. FOA applied sebesar 7.600, under applied kan ada nih pengurangan. Berarti dia applied-nya itu di bawah dari kontrol. Ada 1.940. Berarti jurnalnya penutupnya FOA applied 7.600, under applied FOH-nya 1.940 pada FOH kontrol 9.540. Jadi balance. Misalkan over berarti dia dikredit. Terus ada COGS pada under applied FOH 1.940. Ini nanti akan menambah COGS di akhir. Yang keempat, ada hitung laba kotor bulan April. Berarti job apa saja yang terjual. Di sini yang terjual adalah 201, 202, 204. Kenapa bisa itu? Karena tadi kan diketahui per 30 April FG akhirnya 204 dan 207. Yang belum WIP akhirnya 203 dan 206. Berarti yang terjual 201, 202, dan 205. Itu COGS-nya tinggal dijumlah ya. 9.450, 50, 6.640, totalnya 26.140. Terus jangan lupa tadi ada under applied atau yang sudah di COGS pada debit itu, artinya kan saldo normal COGS kan ada di debit. Jadi dia menambah COGS ini 26.140. Sales revenue-nya tadi diketahui 140 dari COGS 26.140 sama dengan 36.596. COGS-nya 28.080. Jadi gross profit-nya adalah pengurangannya 8.516. Sekian. Oke, terima kasih Mas Sabdo. Ada pertanyaan dari sini? Ya, ini kan ini menuntut kecermatan kita ya. Kecermatan kita di dalam menentukan mana job yang masuk istilahnya masuk finish good di awal, mana job yang WIP, mana job yang dikerjakan periode ini, mana yang job yang dikerjakan yang mulai dikerjakan dan selesai atau mulai dikerjakan dan jadi WIP. Jadi per jobnya harus kita telusuri satu persatu sebenarnya. Ya, job ini dia sudah mengkonsum direct material berapa, direct labor-nya berapa, kemudian sudah dibebankan FOH-nya berapa kan gitu ya. Jadi per jobnya gitu ya. Di akhir periode dia bilang bahwa under atau over applied-nya akan dibebankan ke COGS, maka itu harus dilihat kemudian COGS-nya kita tambah atau kita kurang dengan under atau over applied-nya. Gitu. Ini ya menuntut kecermatan kita aja sebenarnya, menelusuri masing-masing jobnya, menghitung masing-masing jobnya.
Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung nggak dengan metode job order costing ini? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Boleh dijelasin lagi nggak Pak tentang yang FOH aktual sama yang applied-nya? Bedanya apa? Bedanya apa ya? Bedanya Iya. Makasih actual, Pak. ya, makasih sama-sama ya. Actual adalah FOH yang benar-benar dibayarkan, dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, tapi kan itu kan FOH kan tidak bisa kita prediksi dari sebulan itu totalnya berapa, kemudian baru dialokasikan per job kan nggak mungkin. Jadi perusahaan menggunakan FOH applied ya. Dia melakukan estimasi kira-kira FOH itu berapa yang harus dibebankan ke masing-masing jobnya, ya kan itu kan. Ini kan seperti ini kan ini ada banyak job dari job 201 sampai 207 itu kan, ya. Sedangkan FOH-nya aktualnya baru diketahui di akhir, makanya dia menggunakan pembebanan dulu. Jadi masing-masing job akan dibebani FOH sebesar, ini ceritanya berapa tadi? 80% ya. 80%, ya 80% dari direct labor ya. Makanya setiap job akan dibebani 80% dari direct labor 100 akan dibebani 80, direct labor 1000 akan dibebani 800 kan itu kan. Tiap job selama periode itu dibebani itu ya. Di akhir periode kita bandingkan antara total yang kita bebankan kepada job-job itu dengan total actual FOH kita kan gitu kan. Apakah yang dibebankan ke job itu terlalu besar, over applied, ataukah under applied, dibebankan terlalu kecil kan gitu. Sini ceritanya dia actualnya ya, FOH yang sebenarnya dia keluarkan adalah 9.540 kan itu total ya, ada sewa dan segala macamnya, sewa pabrik, utilitas dan sebagainya, ternyata actualnya ada 9.540 kan gitu. Tapi selama periode itu dia sudah membebankan kepada masing-masing job yang dikerjakan selama periode itu ya, totalnya ada 7.600 ya. Jadi ada selisih 1.940 FOH yang belum dibebankan ke job kan gitu. Ada kita FOH actual sebesar 1.940 yang belum dibebankan ke job, makanya ada jurnal untuk membebankan itu ke COGS karena si manajemen menetapkan bahwa semua over applied atau under applied-nya akan dibebankan ke COGS. Itu Mbak. Ini kebetulan kasusnya adalah under applied ya. Actual-nya 9.540, applied-nya 7.600, berarti kurang dibebankan. Jadi COGS-nya ditambah. Ya, COGS-nya ini terlalu rendah kan gitu. Ya. Kalau kasusnya sebaliknya, ya, katakanlah FOH-nya 9.000, kemudian applied-nya 10.000, berarti ada 1.000 over applied, berarti COGS-nya terlalu tinggi, berarti COGS-nya dikurangin. Ya, jurnalnya over applied pada COGS. Jadi itu cuma membandingkan antara actual sama pembebanan. Ya. Pembebanan itu dilakukan kenapa? Karena belum tidak ada kepastian berapa sih sebenarnya beban FOH dalam periode itu. Gitu kan? Biaya tidak langsung yang harusnya dibebankan kepada masing-masing job. Bisa nggak ditangkap, Mbak? Bisa Pak, makasih banyak Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Maaf Pak, mau memastikan aja. Kalau applied FOH itu selalu persentasenya terhadap apa langsung atau gimana? Nggak harus ya. Tergantung dari manajemen dia melihat seperti apa hubungan antara FOH dengan variabel tadi ya. Ya itu kan kembali ke itu tadi dalam arti bisa dia FOH didasarkan pada jam kerja tenaga kerja. Bisa dia FOH didasarkan kepada jam mesin. Bisa dia FOH dibebankan berdasarkan space penggunaan job waktu dioperasikan atau dikerjakan. Bisa berdasarkan persentase dari material. Bisa seperti itu. Jadi tergantung dari seberapa manajemen melihat seberapa hubungan antara FOH dengan istilahnya variabel-variabel lain untuk memproduksi job itu. Jadi nggak harus labor. Jadi kita lihat di soalnya ya, hubungannya seperti apa. FOH itu
FOH akan dibebankan berdasarkan apa? Kan gitu ya. Kita lihat dulu, nah, baru kita nanti hitung angkanya. Gitu. Berarti Pak, kalau nggak salah tadi di soal nggak dijelaskan ya Pak, presentasenya, tapi ketika kondisi nggak ada keterangan gitu, kita merujuknya langsung pada upah langsung Pak. Ya, merujuknya ke angka, coba Mas Sabdo di awal ya. Kita lihat di WIP awal ya. WIP awal itu kita lihat hubungan FOH kemana kan gitu kan. Nah, di sini kita lihat hubungannya ke upah tenaga kerja langsung, dia 0,8. Kalau yang ke material sama nggak? Kan nggak ya? Ini Pak, mungkin Pak. Oh iya, Membebankan betul. overhead berdasarkan tenaga kerja. Iya, betul ya. Ini kalau angkanya ini persentasenya ya. Ya, di sini ada cerita bahwa menggunakan job order costing dalam sistem pencatatan membebankan biaya overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Ya, kan gitu kan. Tapi kan nggak disebutkan bebannya berapa persen dari jam tenaga kerja langsung kan gitu kan. Nah, ini kita lihat berarti kita lihat hubungan antara FOH dengan upah tenaga kerja langsung di dalam saldo awalnya. Ya, di situ kita ketemukan angkanya adalah 80%. Makanya angka 80% itulah yang kita gunakan untuk membebankan. Ya. Baik Pak, siap. Ya, Terima kasih. Jadi memahami soalnya dan angka-angkanya dulu kan gitu ya. Ya. Ini saya belum coba lihat ke bawah lagi Mas Sabdo ini. Ini soalnya Pak. Soalnya ke bawah lagi. Terus, oh iya. Oke, ya nomornya. Ya kan ini tarif upah tenaga kerja langsung adalah 20 euro per jam kerja kan itu. Mestinya saya kasih pernyataan bahwa tidak ada perubahan tarif selama periode sebelumnya dan periode sekarang. Ini kan mungkin pasti ada pertanyaan. Ini kan mungkin yang bulan lalu 18 atau 19 kan gitu ya. Nah, ini kita asumsikan bahwa tarifnya ini tidak berubah gitu ya. Jadi kita pakai persentase tadi. Ya. Ternyata soalnya pun masih bisa dipertanyakan kalau saya ya ini. Ya. Kalau kita mau mencari persentasenya, ya, kalau misalkan tarifnya berubah kan lain lagi ceritanya. Ya Mas ya, bisa nangkap nggak itu? Komen saya yang terakhir ini. Kalau tarifnya berubah pasti lain lagi ceritanya nanti. Tapi ini asumsinya tarifnya 20 euro per jam kerja dan itu adalah tidak berubah dari awal periode sampai dengan akhir. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi yang lain? Atau kita lanjut materi berikutnya? Ini di stop aja Pak. Ya, oke, stop screen. Stop share screen. Sudah selesai ya. Terima kasih Mas Sabdo sama Mbak Putri sudah sharing jawaban itu. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap bisa ditangkap dan pahami sama oleh kawan yang lain ya. Itu jawaban dari kuis kita. Ini nilainya. Saya belum kasih nilai ya. Nanti aja dulu lah sambil jalan. Kalau UTS sudah ada jadwalnya belum, Mas? Mbak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kapan? Hari terakhir. Hari terakhir? Minggu depan? Hari terakhir minggu kedua, Pak. Minggu kedua kapan sih? Mulainya kapan sampai kapan sih? Dari tanggal 15. Dari tanggal 15 minggu depan ya, sampai tanggal 26. 15 sampai 26 jadwalnya, dan minggu terakhir. Iya, Pak. Akbi di minggu terakhir, Pak. Oh, di minggu terakhir ya. Itu pakai online ya, UTS-nya nanti ya? Saya nggak tahu UTS-nya bagaimana bentuknya, bagaimana ininya, itu yang menyelenggarakan kan lembaga, bukan saya ya, nanti terserah nanti ya. Jadi tapi yang saya sarankan aja kan kalau memang seperti itu ya diikutin aja, ya, diantisipasi aja, jangan sampai ada keterlambatan kan, seperti yang bagus kita ini kan beberapa terlambat ada kendala-kendala, itu diantisipasi aja dulu, jangan sampai ada keterlambatan. Saya nggak tahu kalau terlambat mensubmit itu apa ininya, konsekuensinya kan nggak tahu nanti ya. Ya, jadi usahakan supaya tidak terlambat mensubmit jawaban UTS. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut dulu dengan materi yang ke-6 dan 7, proses costing sama cost of quality dari proses costing. Ya. Sudah dipelajari belum? Ada pertanyaan nggak di situ? Ya, sebentar saya. Mau izin tanya terkait format aja, Pak. Iya, silakan. Kalau saya bandingkan ya, Pak, format yang di buku charter dengan yang di video yang dari Bapak itu, Ya. itu kan ada sedikit perbedaan tuh, Pak. Nah, Ya. kalau untuk ujian besok, sebaiknya kita menggunakan format yang mana ya, Pak? Kalau saya lupa, saya punya saya ngacu kemana? Ke Carter atau Holmgren? Sebenarnya sama sebenarnya sih. Kalau format sama sih, angka akhirnya sama sih sebenarnya. Kalau dari Holmgren-nya sendiri, lihat sih, Pak. Jadi masih belum tahu merujuknya kemana. Oh gitu ya, saya lupa saya pakai kemarin bikin itu pakai Holmgren atau Carter, saya lupa. Tapi nggak apa-apa pakai. Kalian lebih suka pakai mana? Pakai model saya atau model yang lain? Saya ngikutin aja. Ya, kalau saya sih sarankan pakai yang seperti punya saya, ya gitu loh. Tapi kalau ada yang merasa lebih mudah pakai yang lain, nanti terpaksa saya harus mengikuti, untuk penilainya akan mengikuti apa yang kalian jawab itu gitu. Nggak istilahnya tidak kaku cost of production itu harus formatnya seperti punya saya, nggak seperti itu. Ya. Yang penting saya mau melihat esensinya, apakah kalian tahu di dalam cost of production itu isinya apa. Kemudian ngitung cost equivalent unitnya seperti apa. Kemudian ngitung biayanya seperti apa. Kemudian ngitung bagaimana mengalokasikan biaya itu ke unit-unit itu seperti apa. Ya. Terakhir mungkin dari angka itu bagaimana kalian menjurnalnya. Cost of production formatnya sih ada beberapa, ada banyak sih ya. Salah satunya adalah yang saya bikin di video itu. Berarti fleksibel aja ya, Pak, kita enaknya gimana gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Saya kira seperti apapun formatnya, kalau esensinya sama, pasti hasilnya sama. Angkanya pasti sama. Ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain mengenai itu? Nah, coba kita lihat ini sekilas saja dah ya, slide-nya yang saya share di videonya itu. Kelihatan ya? Perbedaan job order sama proses costing ya, kelihatan dan jelas lah ya.
bagaimana job order yang kita pelajari kemarin sama proses. Kalau job order biayanya kita telusuri dari job order cost sheet, tapi kalau proses costing kita pakai cost of production report, laporan produksi. Ya. Nah, ini yang penting ini ya. Cara membuat laporan biaya produksi ya, ada langkah-langkahnya. Alokasinya pertama, kita ngitung arus fisik unit yang diproduksi. Kemudian kita menghitung unit yang diproduksi tersebut dalam bentuk unit ekuivalen. Nah, ini penting ini. Unit fisik belum tentu sama dengan unit ekuivalen. Ya, kita harus menghitung unit fisiknya, kita ngitung unit ekuivalennya. Ya, kemudian menghitung penambahan biaya produksi selama periode berjalan. Kemudian menghitung biaya per unit ekuivalennya, ya, baru kita hitung pembebanan biayanya. Ya, 5 langkah ini yang kita lakukan untuk membuat cost of production report. Cost of production, ya, ini laporan biaya produksi ini kan. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya. Oke. Ini dasarnya, ini aja dasar-dasarnya ya. Kalau cost of equivalent, cost of quality, ya, ini hanya sama, cuma di sini cost of quality kita melihat kita tambahkan dengan normal spoilage atau abnormal spoilage-nya. Ya. Contohnya ini ya, langkah 1, 2, 3, 5, 4, 5. Hitung normal spoilage sama abnormal spoilage-nya. Kalau di buku Holmgren itu ada istilah shrinkage juga kalau nggak salah, di Holmgren kalau nggak salah ya. Shrinkage itu contohnya gini, jadi kalau ada katakanlah produksi, ya, produksi pencampuran katakanlah cairan, ya, cairan 1 liter ditambah cairan 1 liter, ya, materialnya 1 liter, kan harusnya kan unitnya jadi 2000 kan gitu kan. Ya, itu mungkin ada yang hilang, ada yang menguap, ada yang mungkin tercecer, itu masuknya nanti shrinkage itu kita kategorikan sebagai normal spoilage, ya. Berapa besar dia hilangnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini satu, bentar saya absen dulu tadi, ada ini 40 berarti ada, oke, 1 volume 11. Tiga 9 ya, nggak ada yang nggak masuk, nggak ada yang nggak hadir ya. Adi hadir. Lima di Nadira.
Hadir semua, hadir semua. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk yang ini, yang materi proses costing? Yuk, silakan. Ini saya sambil ngisi admin kehadiran dulu ke PKN. Jadi silakan, kalau mau bertanya silakan dulu.
Jadi. Oh, salah. Ya, sambil nunggu pertanyaan ya, saya ini dulu deh, kita diskusi ini aja dulu deh ya. Ini beberapa mahasiswa, mahasiswi, kawan-kawan ini ada yang nilainya, yang nilai kuisnya ternyata masih di bawah, masih memprihatinkan. Nah, gimana nih? Mau ada kuis perbaikan atau gimana? Perbaikan boleh, Pak. Boleh perbaikan ya. Kalau ada perbaikan, ini kita tentukan waktunya dulu. Jadi saya gini, saya akan sortir dulu kira-kira yang nilainya perlu diperbaiki ya. Jadi nggak semuanya harus kuis ya. Jadi beberapa aja yang saya rekomendasikan untuk ikut ya. Akan saya bikinkan soalnya, nanti tolong koordinator kelasnya ya ditentukan hari atau jam berapa mereka siap. Nanti saya akan posting soalnya seperti biasa di classroom ya, kerjakan selama 2,5 jam dan diposting di situ lagi. Gitu gimana? Tapi harus menentukan hari sama jamnya dulu ya. Hari jamnya dulu, nanti sama-sama nanti dikerjakan ya. Nggak banyak kok, kelihatannya nggak banyak kok ini saya lihat. Ya, nggak usah semuanya lah ya. Jadi yang nilainya kira-kira masih di bawah, yang perlu diperbaikin aja ya, yang ikut ya.
Ya, kan.